Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 11 akan mempresentasikan tentang struktur pasar dalam sebuah perusahaan atau lembaga. Pengertian pasar. Pasar didefinisikan sebagai satu kelompok penjual dan pembeli yang mempertukarkan barang yang dapat disubstitusikan dalam dunia bisnis. Produk yang berbeda sebenarnya dijual di daerah yang terpisah secara geografi. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam pengertian yang lebih umum, pasar merupakan suatu wujud abstrak, suatu mekanisme ketika pihak pembeli dan penjual bertemu untuk mengadakan tukar-menukar. Jenis pasar itu ada dua. Yang pertama, persaingan sempurna, perfect competitive market. Yang kedua, pasar dengan persaingan tidak sempurna, imperfect competitive market. Jenis-jenis pasar yang termasuk golongan pasar dengan persaingan tidak sempurna antara lain adalah pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Klasifikasi dan karakteristiknya. 4 jenis struktur pasar adalah 1. Persaingan sempurna, 2. Persaingan monopolistik, 3. Oligopoli, 4. Monopoli. Persaingan sempurna. Dalam suatu pasar persaingan sempurna, sejumlah besar penjual dan pembeli suatu barang memastikan bahwa tidak satu pun penjual atau pembeli dapat mempengaruhi harga. Kekuatan pasar penawaran dan permintaan menetapkan harga. Kedua, persaingan monopolistik. Dalam suatu pasar persaingan sempurna, sejumlah pasar penjual dan pembeli suatu barang memastikan bahwa tidak satu pun penjual atau pembeli dapat mempengaruhi harga. Kekuatan pasar penawaran dan permintaan menetapkan harga. 3. Monopoli. Bentuk pasar monopoli terbentuk pada suatu situasi di mana hanya terdapat penjual dan pembeli tunggal di dalam pasar. 4. Oligopoli. Secara teori market struktur yang oligopoli di mana pasar hanya memiliki beberapa perusahaan, biasanya 2-3 perusahaan yang memiliki posisi dominan dan menunjukkan hubungan saling ketergantungan satu sama lain, sementara sisanya adalah perusahaan yang kecil-kecil. Faktor-faktor yang menentukan struktur pasar. 1. Jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam satu industri atau pasar. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar. Hal ini akan mendorong produsen bekerja secara efisien atau kualitas produknya semakin unggul. Yang kedua, jenis atau sifat barang yang dihasilkan perusahaan. Jenis atau sifat barang yang dihasilkan oleh perusahaan juga akan menentukan struktur pasar. Misalkan, yang dihasilkan sama dengan homogen atau berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lain. Pangsa pasar. Setiap perusahaan memiliki pangsa pasarnya sendiri-sendiri yang besarnya berkisar antara 0% hingga 100% dari total penjualan seluruh pasar. Pangsa pasar dalam praktek bisnis merupakan tujuan atau motivasi perusahaan. Perusahaan dengan pangsa pasar yang lebih baik akan menikmati keuntungan dari penjualan produk dan kenaikan harga sahamnya. Peranan pangsa pasar seperti halnya elemen struktur pasar yang lain adalah sebagai sumber keuntungan bagi perusahaan. Konsentrasi pasar. Konsentrasi merupakan kombinasi pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan oligopolis yang saling ketergantungan satu sama lain. Kelompok perusahaan ini terdiri dari 2-8 perusahaan. Leonard Weiss mengatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara keuntungan profit dengan produk-produk konsentrasi tertinggi. Perilaku industri. Perilaku diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan pasar. Perilaku merupakan pola tanggapan dan penyesuaian berbagai perusahaan yang terdapat dalam suatu industri untuk mencapai tujuannya dan menghadapi persaingan. Strategi penetapan harga suatu industri tergantung dari beberapa faktor produksi, terutama bahan baku. Semakin mahal biaya faktor-faktor produksi, maka harga jual suatu produk juga akan semakin mahal. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar menghasilkan produk yang berkualitas, yang sesuai dengan standar, dengan harga yang wajar agar dapat menjaga daya beli konsumen. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, properti, dan informasi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam suatu industri akan melakukan strategi dalam mengeluarkan produknya.
Strategi promosi merupakan strategi lainnya yang dilakukan oleh produsen selain melakukan strategi harga dan produk. Strategi promosi dilakukan untuk meningkatkan volume penjualan dan menarik pelanggan. Promosi dilakukan melalui penyebaran informasi mengenai produk melalui media massa, baik dalam bentuk media cetak ataupun media elektronik. Strategi distribusi. Produsen melakukan strategi distribusi bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat didistribusikan secara optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak salah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.